Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Kurniawan, NIM 73 dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran tokoh Islam Imam Al-Ghazali tentang peran dan mekanisme pasar dengan filsafat sistem ekonomi kapitalis. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan materi tentang peran dan mekanisme pasar terkait pemikiran Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum memasuki peran dan mekanisme pasar, terlebih dahulu saya perkenalkan siapa itu Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama dan sarjana muslim yang lahir pada tahun 450 Hijriah di Persia. Jadi beliau ini adalah tokoh filsafat teologi yang berasal dari Persia. Jadi Imam Al-Ghazali ini merupakan bapak ekonomi juga yang terkenal pada masa itu. Sebelum ditemukannya bapak ekonomi dari ilmu ekonomi modern, yaitu Adam Smith yang lahir dan menulis buku ekonomi, namun pada saat itu beliau sudah menulis konsep-konsep ekonomi yang sangat menarik dan masih relevan hingga saat ini, yang tentunya berlandaskan syariah Islam. Peran dan mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini mempunyai anggapan pasar itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat istimewa sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sarana hidup manusia. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa pasar itu mempunyai pandangan yang positif terhadap aktivitas yang ada di pasar tersebut. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, menurutnya aktivitas di pasar itu haruslah dilakukan dengan kadar yang sewajarnya atau dengan syariat Islam, dengan tidak emosional, melainkan dengan perhitungan yang nyata, seperti menunjukkan untuk tidak meminta-minta dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk bersedekah dalam keberkahan hidup. Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap kegiatan ekonomi di pasar itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia untuk dinikmati. Menindaklanjuti bahwa adanya permintaan dan penawaran di pasar itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menggerakkan kemampuan terhadap manusia untuk melakukan adanya permintaan dan penawaran pasar yang biasanya disebut dengan mekanisme pasar. Hal itu dapat mengakibatkan hubungan timbal balik yang bersifat kasih sayang di antara umat manusia. Imam Al-Ghazali mengenai pendapatnya tentang terjadinya mata rantai pasar atau mekanisme pasar pada kekuasaan Allah yang dijelaskan pada surat Al-Anfal ayat 63. Landasan atau tinjauan terjadinya mekanisme pasar merupakan kasih sayang di antara banyak umat manusia. Perwujudan yang menjadi dasar ikatan dalam mekanisme pasar adalah akad yang diucapkan oleh konsumen dan produsen. Nah, paradigma seperti inilah yang menjadi landasan oleh Imam Al-Ghazali dalam membangun teori mengenai adanya unsur-unsur yang membentuk mekanisme pasar. Terdapat jenis-jenis mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang bersifat dogmatis karena sumbernya itu berasal dari agama dan berpikir rasional.
Nah, kemudian karena di dalamnya itu mengandung unsur pertimbangan akal. Nah, unsur-unsur yang bersifat dogmatis ini itu disebutkan oleh pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu sebagai rukun jual beli, yang merupakan adanya dua orang yang melakukan sebuah transaksi. Yang kedua, objek transaksi dan akad transaksi. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, adanya pasar itu merupakan sunatullah atas takdir manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia sejatinya tidak dapat hidup sendirian, perlunya bantuan oleh orang lain. Namun di samping itu Imam Al-Ghazali itu menyebutkan jenis pasar yang dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang. Nah, pemikiran mekanisme pasar Imam Al-Ghazali ini merupakan didasarkan atas permintaan dan penawaran. Tetapi dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini berbeda dengan mekanisme pasar yang berada di lingkup ekonomi konvensional, yaitu pada pemikiran Adam Smith. Nah, karena jika dilihat dari ekonomi konvensional, mekanisme pasar itu membentuk harga sebagai dasar timbulnya permintaan dan penawaran kehendak yang terjadi di dalam setiap individu. Imam Al-Ghazali menganggap pentingnya kedudukan pasar dalam kehidupan manusia, namun kapasitasnya sebagai sufi. Beliau menginginkan mekanisme pasar itu tidak mendorong manusia lupa pada kedudukan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada masa kehidupan Imam Al-Ghazali. Nah, beliau juga menyebutkan beberapa khayalan-khayalan yang dapat merusak akal manusia yang terjadi di dalam mekanisme pasar. Nah, beliau menyebutkan ada 5 cara kerja pasar yang dapat merusak akal manusia dalam terjadinya mekanisme pasar. Jadi yang pertama yaitu cara kerja pasar hanya ditujukan untuk makan dan minum. Yang kedua, cara kerja pasar hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat perut. Yang ketiga, cara kerja pasar hanya ditujukan untuk mencari popularitas. Yang kelima, cara kerja pasar hanya ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi sebagai tokoh muslim ini, Imam Al-Ghazali memberikan solusi agar terhindar dari khayalan yang merusak mekanisme pasar, yaitu perlunya dilandasi dengan pengetahuan-pengetahuan praktik yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan tentunya Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran mekanisme pasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Tentunya sistem ekonomi kapitalis ini berbeda dengan pemikiran oleh Imam Al-Ghazali mengenai mekanisme pasar itu sendiri. Nah, di dalam sistem ekonomi kapitalis yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi Modern yaitu Adam Smith, itu mempunyai pondasi atau pilar-pilar yang dapat menyadarkan diri sepenuhnya bahwa sistem ekonomi kapitalis ini dapat berjalan. Dalam perspektif Islam sendiri tentunya sangat berbeda jauh tentang mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dengan filsafat sistem ekonomi kapitalis. Adapun pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis yang dapat menyandarkan diri sepenuhnya, yaitu ada 4. Yang pertama, hak milik swasta. Jadi salah satu elemen pokok dari sistem kapitalis yang menjamin bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi. Kemudian yang kedua, adanya tangan tak terlihat atau invisible hand. Nah, jadi di dalam invisible hand ini dinyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik di masyarakat itu pastinya setiap individu dimotivasi oleh kekuatan ekonomi. Yang ketiga yaitu individualisme dalam ekonomi. Jadi sistem ekonomi kapitalis mempunyai arti tidak adanya intervensi dari pemerintah. Nah, yang keempat yaitu persaingan pasar bebas. Jadi
bekerjanya mekanisme pasar itu menyebabkan persaingan pasar bebas. Nah, persaingan inilah terjadi antara penjual barang-barang yang dijual untuk pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang yang diinginkan. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali tentang peran dan mekanisme pasar terkait dengan filsafat sistem ekonomi kapitalis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.